Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Recall ID yang beranggotakan Amanda Sekar Pujarani, Fitri Sulistiowati, Mentari Padma Pavita, dan Viviana Fitria Dwi Putri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Recall ID. Yang pertama, itu ada problem atau masalah dari Recall ID sendiri. Yang pertama itu banyaknya limbah kain yang menumpuk dan perlunya tempat untuk mengolah kembali limbah tersebut. Yang kedua, fashion bertema sustainable masih kurang di mata masyarakat. Yang ketiga, banyaknya desain plagiarisme yang beredar di pasaran target kami. Selanjutnya ada solution atau solusi dari Recloud ID itu sendiri. Yang pertama, Recloud ID menampung limbah kain pakaian yang tidak digunakan untuk didaur ulang. Dan yang kedua, Recloud ID menjual produk sustainable dengan tujuan mengurangi limbah kain yang ada di sekitar kami. Yang ketiga, Recloud ID menggunakan desain yang dibuat sendiri tanpa adanya plagiarisme terhadap desain orang lain atau yang beredar di pasaran. Selanjutnya ada bisnis model dari Recall ID. Yang pertama penjualan produk, rata-rata keuntungan per tahun atau gross profit-nya mencapai 53% sebesar 720 juta per tahunnya. Untuk penjualan produk, dengan estimasi produk terjual 50 pieces per harinya. Dan untuk pemasangan Google AdSense dari website kami itu rata-rata keuntungannya 2 juta sampai 5 juta per bulan. Dengan pengunjung website mencapai 500.000 pengunjung setiap bulannya. Dan yang ketiga ini ada layanan custom design. Keuntungan layanan kami dengan desain custom sebesar 60% dari setiap permintaan custom dari pelanggan. Rata-rata biaya custom design mencapai 100.000 untuk biaya jahit dan bahan bakunya per produk. Nah, untuk competition atau kompetisi yang mendasari dari Recode ID itu sendiri ada 3 nih. Yang pertama perspektif negatif masyarakat terhadap baju bekas yang dinilai kurang layak. Dan yang kedua banyaknya pesaing yang jual baju baru dengan harga yang lebih murah dari produk kami. Dan yang ketiga munculnya pesaing baru dengan model bisnis yang serupa dengan Recode ID. Selanjutnya adalah target market. Record ID menggunakan segmentasi pertama, yaitu demografi yang di dalamnya menyangkut penghasilan, gaya hidup, dan jenis kelamin konsumen. Alasannya adalah produk yang dijual di Record ID ini adalah khusus untuk perempuan dan laki-laki remaja hingga dewasa yang berusia 17-30 tahun, berstatus belum menikah, dengan status sosial menengah sampai menengah ke atas, berpenghasilan 3-10 juta per bulan, dan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Yang kedua, yaitu segmentasi psikografi. Yang pertama, target market merupakan seorang fashion enthusiast. Yang kedua, target market suka dengan fashion yang bertema sustainable fashion. Yang ketiga, target market suka dengan fashion yang unik namun tetap nyaman untuk dipakai. Selanjutnya ada produk. Record ID menjual produk berupa fashion yang dibuat dengan memanfaatkan bahan fashion lama atau limbah fashion dan kain-kain sisa produksi yang masih layak untuk digunakan kembali hingga bisa menghasilkan produk yang unik dan memiliki nilai jual tinggi. Record ID menjual beberapa jenis pakaian yaitu sweater, blazer, hoodie, kemeja, celana, dan jaket. Next. Rework fashion bisa dilakukan dengan cara memotong, menghias, atau bahkan menggabungkan beberapa potong baju atau kain sisa menjadi suatu model yang baru, seperti pada gambar di layar. Selanjutnya ada price atau harga. Sesuai dengan segmentasi yang Record ID lakukan, maka produk dari Record ID ditawarkan mulai dari 80.000 sampai dengan 200.000 dengan rincian harga produk sebagai berikut. Di sini setiap pakaian yang dijual dengan harga berbeda tergantung model dan jenis bahan pakaian tersebut. Yang pertama ada sweater dijual dengan harga 80.000 sampai 120.000 dan di Reward ID ini ada 3 jenis sweater dengan bahan berbeda. Yang pertama ada sweater polyester fleece dijual dengan harga 100.000, ada sweater cotton fleece dijual dengan harga 120.000, ada sweater baby terry dijual dengan harga 80.000. Lalu yang kedua ada blazer. Di sini ada 2 jenis bahan. Yang pertama ada bahan blazer linen dijual dengan harga 100.000, lalu ada blazer corduroy dijual dengan harga 150.000. Lalu ada hoodie dijual dengan harga 110.000 sampai 130.000. Hoodie di Record ID dijual ada 2 jenis bahan. Yang pertama ada hoodie polyester fleece dijual dengan harga 110.000, lalu ada hoodie sweater cotton fleece
dijual dengan harga 130.000. Lalu ada kemeja dijual dengan harga 110.000 sampai 160.000. Kemeja di sini ada 6 jenis bahan. Yang pertama ada flanel dijual dengan harga 120.000, ada bahan drill dijual dengan harga 160.000, ada bahan cotton dijual dengan harga 110.000, ada bahan Oxford dijual dengan 110.000, ada bahan cambrai dijual dengan harga 150.000 dan bahan denim dijual dengan harga 140.000. Lalu ada produk celana. Di sini kami menjual dengan harga 140.000 sampai 200.000 dengan bahan ada 4 jenis bahan. Yang pertama celana jeans dijual dengan harga 200.000, celana kargo dengan harga 150.000, celana linen dijual dengan harga 140.000 dan celana corduroy dijual dengan harga 170.000. Yang terakhir ada produk jaket. Di sini kami menjual dengan harga 150.000 sampai 250.000. Ada 4 jenis bahan jaket. Yang pertama ada jaket jeans dijual dengan harga 250.000, jaket corduroy dijual dengan harga 220.000, jaket bomber dijual dengan harga 150.000, dan yang terakhir ada jaket Harrington dijual dengan harga 200.000. Selanjutnya ada Flash. Untuk tempat, Record ID menjual produk secara online melalui website dan e-commerce. Tapi Record ID juga memiliki tempat produksi di daerah Cigondewa, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya ada promotion. Kita ada 4 media. Pertama, menggunakan social media feeds, membership card, collaboration brand, and nice customer service. Untuk social media feeds, kita mengunggah keperluan promosi seperti foto produk, poster, diskon, program giveaway, dan sebagainya di dalam bentuk foto dan video. Untuk membership card, kami memberikan keuntungan bagi customer yang memiliki membership card berupa poin-poin yang jika sudah terkumpul dapat ditukarkan dengan produk. Selanjutnya ada collaboration brand. Kami melakukan kolaborasi dengan beberapa brand fashion untuk menarik perhatian segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada nice customer service. Kami memberikan jasa layanan komunikasi bagi pembeli dengan perusahaan melalui mobile marketing yang telah disediakan. Selanjutnya ada the SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threat. Untuk strength, poin pertama, model fashion kami up to date, desain tidak mainstream, pelayanan ramah, harga terjangkau, dan bisa custom. Untuk weakness, poin pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksi. Selanjutnya, tidak banyak stok tersedia membuat konsumen tidak mendapat produk yang diinginkan. Selanjutnya ada opportunity. Poin pertama yaitu keinginan customer akan fashionable dengan harga yang terjangkau, model pakaian mengikuti tren. Dan selanjutnya ada threat. Poin pertama yaitu perspektif masyarakat terhadap baju bekas, banyaknya pesaing yang menjual pakaian baru, dan munculnya pesaing baru dengan model bisnis yang serupa. Selanjutnya ada financing. Untuk biaya SDM, kami memerlukan pertama untuk biaya desainer, 2 orang dengan total 3.600.000. Yang kedua, biaya penjahit, kita butuh 3 orang dengan total 6.750.000, dan biaya admin, kami butuh 2 orang untuk 1.500.000. Selanjutnya ada biaya mesin jahit sebesar 3 juta, mesin obras sebesar 715.000, sebesar gunting kain sebesar 60.000, penggaris kain sebesar 30.000, jarum jahit sebesar 5.000, pensil pola sebesar 6.000, benang jahit sebesar 120.000, kain 50.000. Nah, biaya distribusi meliputi biaya packing dan biaya jasa transport. Nah, biaya packing sebesar 5.000 dan jasa transport sebesar 10.000. Biaya pembuatan merek meliputi PNBP, merek atau usaha mikro sebesar 500.000. Nah, biaya pembuatan website meliputi website starter sebesar 750.000, biaya peralatan lainnya meliputi manekin, gantungan, dan komputer biaya manekin sebesar 130.000, biaya kantungan sebesar 29.000, biaya komputer sebesar 7 juta. Nah, biaya sewa gedung meliputi warehouse serta listrik dan air. Warehouse sebesar 13 juta, listrik dan air sebesar 3.600.000. Nah, jika ditotalkan sebesar 40.860.000. Nah, tim dari Recloud yaitu
Amanda Sekar Pujarani sebagai Chief Executive Officer, Fitri Sulistiawati sebagai Chief Financial Officer, Menteri Padma Pavita sebagai Chief Product Officer, Viviana Fitria Dwi Putri sebagai Chief Marketing Officer. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari tim Recalled ID. Untuk teman-teman sekalian yang masih mau ditanya-tanya tentang Recalled ID atau bisa cek produk-produk kami, bisa nih kepoin sosial media kami dengan kontak tuh @recalledid.com. Jangan lupa, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun penjelasan kami yang kurang memuaskan kalian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.